Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami melangkah lebih jauh dalam aktivitas kami sepanjang hari, kami pohonkan kehadiran Tuhan lewat firman dan Roh Kudus yang akan membuat kami mengerti kehendak Tuhan dan berjalan di dalamnya. Urapi kami semua Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan lihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya ingin membagi kehidupan seseorang pagi hari ini ke dalam dua status. Yang pertama adalah bukan jomblo, bukan sudah menikah, tetapi status hidup lama. Dan yang kedua adalah hidup yang baru. Seseorang yang disebut dengan dalam kehidupan yang lama adalah seseorang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kehidupannya ada dalam penguasaan keinginan daging. Itu hidup yang lama. Dan hidup yang baru adalah yang menerima Yesus, menyerahkan kehidupannya ke dalam pimpinan firman dan Roh Kudus, yaitu hidup yang baru. Ketika seseorang percaya kemudian lahir baru, maka dia menguburkan kehidupannya yang lama dengan nafsu dagingnya, dengan keinginan dagingnya. Tetapi ketika seseorang menjadi lahir baru, memiliki hidup yang baru, apakah itu berarti hawa nafsu kedagingan tidak ada lagi dalam kehidupannya? Sebuah ayat di dalam Roma 7 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab aku tahu tidak ada hal baik yang ada di dalamku, yaitu di dalam dagingku. Roma 7 ayat 18. Rasul Paulus pun mengakui walaupun dia sudah menjadi rasul, tidak ada kehendak yang baik, walaupun akal budinya, hati nuraninya mengerti mana yang baik. Tetapi keinginan daging itu rupanya tetap ada dalam kehidupan Rasul Paulus selama ia ada di dunia. Dan itu pun berlaku dalam kehidupan orang percaya. Keinginan daging ada di dalam kehidupannya. Dan untuk mengatasi hawa nafsu daging ini diperlukan penguasaan diri dalam kehidupan seseorang, yang secara harafiah berarti menahan diri atau kemampuan untuk memegang diri sendiri, mengendalikan diri, yaitu tertuju pada mengekang gairah, nafsu atau keinginan yang besar dari kehidupan yang lama. Diperlukan kehidupan seseorang untuk mengendalikan diri, dan ini terdapat dalam rasa yang terakhir, rasa yang ke-9 atau karakter yang ke-9 dari buah Roh Kudus. Diperlukan pengendalian diri untuk menahan hawa nafsu. Karena nafsu itu rupanya terus menyertai kehidupan manusia. Siapa yang tidak memiliki hawa nafsu? Siapa yang tidak memiliki keinginan? Tetapi sekali lagi, keinginan yang dimaksud di sini adalah keinginan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 mengatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana.
tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus memberikan satu petunjuk lewat kebenaran firman Tuhan yang ia peroleh. Dia melatih dirinya seperti seorang atlet yang berjuang untuk satu mahkota yang fana, seperti seorang atlet olimpiade yang berlatih sedemikian rupa dalam waktu yang tertentu untuk menguasai dirinya sehingga dia memperoleh satu medali emas. Rasul Paulus berkata, aku melatih diriku sedemikian rupa. Kalau atlet saja melatih dirinya sedemikian rupa, maka orang percaya digambarkan seperti atlet-atlet rohani yang harus berjuang selama-lamanya selama hidup di dunia. Dia harus menguasai dirinya, dia harus mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, sehingga ia memperoleh tujuannya adalah bukan satu mahkota yang fana, tetapi mahkota yang sifatnya adalah kekal. Orang percaya yang sudah lahir baru harus memiliki penguasaan diri. Dalam buah roh dia terletak di bagian akhir tetapi memiliki posisi yang paling dasar. Karena tanpa adanya pengendalian diri, maka rasa yang lain tidak mungkin muncul dalam kehidupan seseorang. Orang percaya harus belajar menguasai dirinya secara penuh. Terkadang memang melatih untuk menguasai diri itu sukar dengan kekuatan sendiri. Dan seringkali orang percaya terjebak. Saya sudah jadi percaya, saya bisa menguasai diri. Tetapi itu hal yang sukar. Saya berikan sebuah cara di dalam Alkitab. Kata pengendalian diri itu, penguasaan diri itu dipakai kata enkrateia yang dibagi menjadi dua. Yaitu di dalam, krateia itu artinya adalah kekuatan, kuasa, kemampuan. Jadi kemampuan yang didapat dari dalam. Yang dimaksud dari dalam ini dari mana? Kata enkrateia ini di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah salah satu buah roh. Artinya dalam diri seseorang ada Roh Kudus dan Roh Kudus itu yang memampukan seseorang untuk berbuah. Dan Roh Kudus ini selalu mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika seseorang hawa nafsunya besar, sukar untuk menguasai, belajarlah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Serahkan kehidupan kita dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan. Itu dari dalam, yaitu firman dan Roh Kudus yang menguatkan kehidupan pribadi seseorang. Firman Allah tidak saya panjangkan, kiranya orang percaya boleh memiliki penguasaan diri sehingga kita memperoleh mahkota yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kami, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Sebab itu meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, biarlah itu boleh berbuah, bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Kami peraskan doa sembahyang kami, berkati hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu.
di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa yang kupuja. Hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa yang kupuja. Hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku. Yang kupuja hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta